Setiap investasi tentu membutuhkan yang namanya modal ya. Modal di sini bukan berarti hanya sebatas pada uang atau aset yang mereka miliki gitu, tapi di sini juga termasuk mental. Dengan berinvestasi pada SR01 ini juga merupakan bentuk Perubahan santai sambil scrolling tapi digaji negara. Siapa sih yang nggak mau? Jutaan orang di Indonesia pasti mau dan suka banget digaji negara. Tapi sayangnya masih sedikit yang tahu. Nah, kamu wajib jadi salah satu yang tahu caranya. Kali ini yuk cari tahu bareng Mas Kevin dari tim Philip Sekuritas Indonesia. Halo Mas Kevin. Halo Mbak Farah. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik. Mbak Farah sendiri gimana kabarnya? Baik. Oke Mas Kevin, kali ini kita akan berbincang-bincang soal tips mendapatkan pendapatan dari negara. Kira-kira udah siap belum nih? Siap dong. Oke Mas Kevin, bagi sebagian orang, terutama yang tinggal di Jabodetabek atau misalkan di Medan, di Bandung, atau di kota-kota besar lainnya, investasi itu jadi hal yang penting dan tentunya butuh kesabaran yang ekstra. Oleh karena itu, mengalokasikan dana setiap bulannya bagi pekerja kantoran, bagi ibu rumah tangga, atau pensiunan sekalipun jadi hal yang penting ya, apalagi kalau misalkan kita mengalokasikan dana ke investasi yang rendah risiko dan aman tentunya. Nah Mas Kevin, produk investasi apa sih yang cocok bagi mereka-mereka ini dan tentunya mereka bisa konsisten untuk berinvestasi setiap bulannya? Oke Mbak Farah. Jadi di sini kan setiap investasi tentu membutuhkan yang namanya modal ya. Modal di sini bukan berarti hanya sebatas pada uang atau aset yang mereka miliki gitu, tapi di sini juga termasuk mental. Mereka harus memiliki mental, kesiapan mental untuk menanggung segala risiko ataupun keuntungan yang ada. Nah, selain modal kedua tadi, setiap investor juga harus memiliki yang namanya waktu, menyiapkan waktu. Sebab seberapa lama investor siap menanggung atau membiarkan uangnya tuh untuk bekerja gitu ya. Nah, karena seperti kita tahu bahwa generasi sekarang itu kebanyakan apa-apa ingin serba instan gitu, termasuk dalam berinvestasi gitu ya. Apalagi juga termasuk banyak juga yang investor itu kebanyakan FOMO atau ikut-ikutan orang. Trending investasinya apa, ikut-ikutan investasi gitu kan, Mbak. Nah, di sini saya mau menambahkan juga bahwa dalam investasi saham misalkan gitu ya, sekalipun kita membeli saham blue chip, kalau misalkan kita belum siap ilmu, kita juga belum tentu tahu momentum untuk jual belinya kapan, itu bisa aja kita rugi gitu walaupun sekelas kita membeli saham blue chip. Nah, makanya di sini menjadi modal penting ya, termasuk makanya kesiapan mental itu juga. Dan artinya ketika kita berinvestasi pada contoh tadi saham, artinya kita harus siap untuk memantau market, mengikuti berita-berita ekonomi gitu ya. Yang mana hal ini tuh nggak bisa diikuti oleh kriteria yang investor yang Mbak Farah sebutkan tadi ya, seperti pekerja kantoran, entrepreneur gitu-gitu ya, ibu rumah tangga. Nah, mereka-mereka ini kan ibarat kata kan sibuk bekerja gitu ya, dari pagi sore, otomatis kan Sibuk mengurus rumah juga betul, ya, tidak punya anak betul, tidak memiliki waktu untuk memantau market lah ibarat kata. Jadi kan otomatis sepertinya tidak cocok gitu ya apabila berinvestasi pada saham gitu ya. Jadi kalau menurut saya apabila ingin berinvestasi gitu ya, sebaiknya memilih investasi yang aman dan menguntungkan gitu ya. Di sini investor bisa memilih salah satu instrumen gitu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, namanya itu SBN Retail. Nah, kebetulan di tanggal 23 Agustus kemarin itu tengah berlangsung masa penawaran dari SBN Syariah seri Sukuk Retail SR021 nih. Nah, yang mana SR021 ini menawarkan imbal hasil yang bersifat tetap gitu. Jadi di sini konsepnya investor cukup membeli pada masa penawaran dan selebihnya tinggal lupakan aja gitu. Jadi nggak perlu yang harus memantau market setiap hari gitu. Jadi nggak perlu ada rasa khawatir, nggak perlu ada rasa takdikduk lah kalau di saham kan naik turun gitu ya. Kalau di SBN Retail dalam hal ini SR01 itu tidak seperti itu Mbak. Jadi menurut saya SR021 bisa menjadi pilihan buat kalangan-kalangan yang seperti pekerja kantoran tadi, ibu rumah tangga ataupun maupun entrepreneur seperti itu sih Mbak.
Nah, menarik banget nih. Tadi Mas Kevin sempat menyebutkan ada SBN Retail yang tengah dalam masa penawaran ya, Betul. yakni SR021. Nah, SR021 ini tuh seberapa besar risiko yang perlu dihadapi oleh investor nantinya? Bahkan dikatakan juga ya untuk SR021 ini minim resiko. Nah, tentunya apakah investasi ini salah satu investasi yang mungkin cukup dipertimbangkan karena risikonya sangat kecil nih, Mas? Betul, betul. Nah, bila kita berbicara obligasi sendiri ya, ini kan SBN Syariah SR01 ini termasuk obligasi gitu ya, yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan kita berkaca pada obligasi itu kan diterbitkan ada yang dari korporasi dan juga pemerintah ya. Kita bahas obligasi korporasi sendiri deh. Misalkan obligasi sendiri kan diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan dana gitu ya, yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat atau investor, yang kemudian imbal hasilnya berupa kupon yang diberikan secara rutin gitu ya, baik itu bulanan ataupun setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun sekali gitu. Nah, kita tahu bahwa perusahaan ini kan sifatnya dia mengikuti kondisi iklim ekonomi, di mana ada potensi perusahaan itu mengalami kerugian gitu ya. Nah, makanya banyak banget nih informasi atau berita-berita di mana banyak perusahaan, salah satunya perusahaan BUMN yang mengalami kegagalan bayar gitu ya, gagal bayar ketika menerbitkan obligasi. Jadi perusahaan ini tuh dia tidak bisa membayarkan obligasi tepat waktu ataupun dia tidak bisa membalikkan 100% nilai pokoknya gitu. Itu obligasi korporasi. Sedangkan kalau misalkan di obligasi yang diterbitkan pemerintah di SR021 ini, itu resikonya sangat minim ya, sebab pemerintah itu menanggung 100% full pembayaran nilai pokok beserta kupon yang akan dibayarkan setiap bulanannya. Karena ini juga termasuk dicantumkan di dalam undang-undang nih, Mbak. Jadi memang sangat secure lah. Karena kan memang resiko gagal bayar ini akan terjadi apabila negara mengalami kebangkrutan. Tapi risiko kebangkrutan ini kan bisa dibilang ya sangat mustahil lah, sangat kecil banget gitu, nggak mungkin negara mengalami kebangkrutan, sehingga risiko gagal bayar di obligasi pemerintah itu sangat minim bila dibandingkan dengan obligasi korporasi. Seperti itu sih, Mbak. Nah, tadi Mas Kevin juga sempat menyinggung soal jatuh temponya lumayan lama ya Mas ya, jadi investor bisa memilih nih antara mau investasi yang jangka pendek atau lumayan yang panjang sekaligus. Nah, menurut Mas Kevin, SR021 ini apakah bisa nih berpotensi untuk investasi jangka panjang? Betul. Memang pada dasarnya SR021 ini diperuntukkan untuk investasi jangka panjang ya, Mbak. Dan untuk dari pemerintah sendiri di sini dia memberikan fleksibilitas buat masyarakat atau investor untuk bisa memilih tenor yang diinginkan gitu. Jadi kan di sini pemerintah menyediakan 2 tenor ya, ada yang tenor 3 tahun dan 5 tahun, di mana ketersediaan 2 tenor ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih tenor mana yang cocok nih, yang sesuai dengan tujuan finansial dari investor masing-masing gitu, Mbak. Gitu. Berarti investor bisa memilih antara 5 tahun atau yang 3 tahun nih. Nah, kalau misalkan yang pengen jangka panjang berarti boleh nih pilih yang 5 tahun. Betul. Tapi kalau yang mungkin biar dananya muter aja terus bisa digunakan yang lain, oke, bisa pilih ke yang lebih pendek, tahun, betul. Gitu. Nah, Mas Kevin, untuk SR021 ini sendiri peruntukannya nanti untuk digunakan untuk apa nih, Mas? Oke, jadi seperti kita tahu ya bahwa negara itu kan memiliki berbagai macam sumber penerimaan negara nih. Ada yang namanya pajak, hibah, penerimaan negara lainnya gitu ya. Salah satunya cara untuk pemerintah mendapatkan sumber penerimaan negara ini adalah dengan melakukan pinjaman. Nah, pemerintah juga ada meminjam dari pihak luar atau pihak asing gitu ya. Yang dimana tentu apabila negara melakukan peminjaman terhadap pihak luar, tentu itu kan memiliki risiko yang cukup besar ya, di mana selain pemerintah harus menanggung cost of fund yang cukup tinggi, selain itu juga terdapat risiko nilai tukar apabila melakukan peminjaman kepada luar negeri nih. Nah, salah satu caranya dari pemerintah adalah dengan menerbitkan SBN Retail ini ke masyarakat. Dengan kata lain, ibarat kata pemerintah melakukan peminjaman kepada masyarakat, seperti itu. Nah, tentu dari dana yang dihimpun dari SR021 ini nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit APBN. Karena kita tahu kan bahwa
ketika pemerintah itu belanja negaranya lebih besar daripada pemasukan, itu ada yang namanya defisit. Nah, SR021 ini salah satunya digunakan untuk menutupi defisit APBN ini. Dan kemudian selain itu SR021 ini juga digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional nih, Mbak. Banyak banget proyek-proyek yang memang didanai dari SR021 ini gitu sih. Jadi memang peruntukannya, impact-nya cukup besar gitu untuk pembangunan yang memungkinkan generasi di masa yang akan mendatang untuk menikmatinya gitu. Wah, keren banget. Berarti sangat impactful dan meaningful sekali ya. Betul, ketika betul. kita berinvestasi di SR021, terutama kita bisa berkontribusi untuk pembangunan negara. Betul. Nah, dari Mas Kevin sendiri, apakah bisa dibilang kalau misalnya kita berinvestasi di SR021, secara tidak langsung kita turut berperan menjadi pahlawan pembangunan negara ataupun lain sebagainya? Oh, tentu. Ini sebagai bentuk dengan berinvestasi pada SR021 ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata kita ya dalam mendukung pemerintah, dalam mendukung program-program pemerintah. Selain kita daripada kita membayarkan pajak gitu ya, pajak tahunan gitu. Ya, buat saya ini menjadi salah satu support kita lah buat negara dengan berinvestasi pada SR021. Mas Kevin, kalau berbicara soal imbal hasil atau return nih, jika dibandingkan produk yang sebelumnya, untuk SR021 ini yang tenor 3 tahun adalah 6,35% ya Mas ya? Betul. Dan untuk yang 5 tahun adalah 6,45%. Apakah ini cukup menggiurkan nih untuk returnnya sendiri Mas, dari yang produk sebelumnya ya? Oke, jika kita berbandingkan dengan return produk yang sebelumnya, kayak misalkan ada SBR 013, ST 012 gitu ya, memang tidak jauh berbeda ya, karena pada saat penerbitan imbal hasil yang ditetapkan ini kan mengikuti nilai besaran suku bunga BI rate ya. Iya. Karena kita tahu bahwa SBN ini diterbitkan oleh pemerintah, acuannya adalah BI rate, agar supaya lebih menjadi menarik, imbal hasil yang ditetapkan untuk SBN ini akan selalu lebih besar daripada BI rate. Yang artinya dengan kondisi BI rate yang ada di sekarang 6,25%, tentu SBN yang ditawarkan pada saat ini tentu memiliki lebih dari 6,25% ya. Seperti yang tadi Mbak Farah bilang, untuk yang tenor 3 tahun kan 6,35% dan yang tenor 5 tahun 6,45% gitu ya Mbak. Nah, tentu ini cukup menarik dan kompetitif ya jika kita bandingkan dengan produk-produk lain sejenis gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bicara return-nya sendiri, ini buat sebagai tambahan aja gitu ya. Seperti kita tahu bahwa saat ini kan kondisi suku bunga itu lagi tinggi-tingginya ya Mbak. Dan kalau misalnya kita ngelihat kondisi global, ekonomi di Amerika Serikat itu perlahan nilai inflasinya sudah melandai, yang artinya diprediksi nilai suku bunga The Fed akan mengalami penurunan nih. Yang artinya akan berdampak juga pada potensi adanya penurunan BI rate di beberapa bulan mendatang, yang artinya nanti akan berpengaruh pada penerbitan di produk SBN selanjutnya. Oh, ya. Yang artinya bisa dibilang SR021 ini menawarkan imbal hasil yang lagi tinggi-tingginya nih. Jadi bisa dibilang ini kesempatan yang cukup terbuka buat investor untuk mendapatkan imbal hasil yang lagi tinggi-tingginya gitu. Karena belum tentu nih nanti di penerbitan produk SBN selanjutnya, imbal hasilnya tuh akan di angka 6% gitu. Kalau misalkan nanti suku bunga BI rate turun misalkan ke angka 5,5%, Iya. otomatis di penerbitan SBN selanjutnya itu pasti akan gak jauh beda dari 5,5% tadi. Gitu sih Mbak. Nah, ini dia udah di-spill ya tips and triknya untuk bisa menentukan bagaimana sih imbal hasilnya cukup menggiurkan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk pajaknya sendiri gimana nih Mas? Apakah pajaknya masih sama dari produk yang sebelumnya nih 10% atau ada perbedaan lain dari pajak pembelian dari SR021 ini? Oke, kalau dari segi pengenaan pajak sendiri, semua SBN retail yang ditawarkan pemerintah itu baik mulai dari ORI, obligasi negara retail, savings bond retail SBR, dan juga sukuk tabungan, itu semua selalu sama 10%. Jadi memang di sini pemerintah betul-betul ingin memberikan sarana atau instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Salah satu menguntungkannya adalah dengan memberikan
insentif pajak yang cukup minim gitu ya, 10% gitu. Jadi kalaupun misalkan kita menghitung imbal hasil bersihnya dari return tadi, setidaknya investor sudah mengunci return 5,7% lah untuk tenor 3 tahun bersih dipotong pajak 10% tadi, seperti itu sih Mbak. Menarik karena untuk investasi lainnya mungkin pajaknya lebih besar ya Mas, bahkan ada yang sampai 20% ya untuk pajak pembeliannya aja. Betul. Yang 20% tuh ada deposito bank BUMN. Bener banget. Nah, apakah ada pembiayaan lainnya untuk ketika kita membeli SR021 ini, misalkan mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan oleh investor ketika kita membeli SR021 ini Mas? Oke. Kalau untuk biaya tambahan mungkin ya Mbak? Iya, biaya tambahan. Di SBN ini tidak ada sama sekali biaya tambahan gitu ya. Jadi kalau misalkan investor membeli 1 juta, biaya yang dibayarkan itu tetap akan 1 juta gitu. Jadi memang nggak ada biaya-biaya tambahan lainnya yang mungkin dibebankan kepada investor tuh nggak ada. Seperti itu sih Mbak. Oke, nah jadi ini menarik banget buat sobat Philips semuanya. Jika sudah tertarik nih, langsung aja ya nanti kepoin untuk karakteristik dari SR021 lebih detail, dan untuk pembeliannya tidak ada biaya tambahan lainnya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pembeliannya nih Mas, modal awalnya berapa dan kita bisa beli di minimal berapa nih? SBN Retail sendiri kan ini kan diterbitkan oleh pemerintah spesial nih untuk investor retail. Iya. Investor retail dalam artian di sini pemerintah harus memberikan kemudahan dalam memberikan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan minimum pembelian yang sangat minim nih Mbak, supaya masyarakat luas tuh dapat merasa terjangkau ya, mempunyai pilihan investasi yang terjangkau. Di sini pemerintah memberikan minimum pembelian sebesar 1 juta rupiah nih. 1 juta dan berlaku kelipatan. Dan untuk karena kita tahu bahwa instrumen ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk investor retail, artinya akan ada pembatasan nih Mbak untuk memberikan hak yang sama untuk semua masyarakat. Artinya di sini juga ada pembatasan kuota nasional atau kuota investor individu juga, yang dimana di sini setiap investor tuh ada pembatasan kuota Mbak. Jadi nggak diberikan kebebasan gitu ya. Betul. Jadi di sini ada pembatasan yang dimana untuk tenor 3 tahun sendiri itu dibatasi pembeliannya sebanyak maksimal 5 miliar. Dan untuk yang tenor yang lebih panjang tadi 5 tahun itu dibatasi sebanyak 10 miliar aja nih Mbak. Oh gitu, jadi ada kuota individu dan ada kuota nasional. Kuota nasional Mas, juga, ya? betul. Untuk kuota individu maksimal banget di yang tenor 3 tahun adalah 5 miliar. Nah, untuk yang tenor 5 tahun adalah 10 miliar. Dan juga ada kuota nasional yang terus berjalan, ya? Betul, berjalan, Tiap berkurang. hari akan berkurang terus. Jadi kalau misalkan sobat Philips semuanya pengen beli, langsung aja, jangan dinanti-nanti karena kuotanya terus menipis ya Mas. Betul. Ya, karena itu sangat orang-orang tuh sangat antusias untuk membeli SR021 ini. Oke, berarti dimulai dari 1 juta rupiah, sobat Philips sudah bisa melakukan pembelian SR021. Oke, boleh dong Mas kasih simulasi sedikit ya untuk perhitungan, misalkan sobat Philips ada dana nih, misalkan 100 juta. Boleh. Kira-kira perhitungannya seperti apa nih nanti untuk imbal hasilnya? Oke. Bila di sini ada sobat Philips yang mungkin memiliki dana menganggur gitu ya, 100 juta Mbak. Dan kemudian mungkin bisa dipertimbangkan nih, apakah sobat Philips ini memiliki tujuan tertentu di beberapa tahun mendatang gitu kan. Kalaupun misalkan dalam beberapa tahun mendatang mungkin belum ada tujuan gitu ya, mungkin bisa aja langsung pilih tenor yang panjang gitu, 5 tahun katakanlah. Nah, apabila sobat Philips melakukan pembelian yang tenor 5 tahun, nah nantinya dari 100 juta tadi, sobat Philips akan memperoleh imbal hasil bulanan sebesar kurang lebihnya itu di angka 480.000 nih Mbak. Udah bersih ya Mas ya? Itu sudah bersih dipotong pajak. Setiap bulannya rutin, setiap bulan sampai 5 tahun ke depan. Berarti sampai jatuh tempo. Sampai jatuh tempo. Setiap bulannya mendapatkan imbal hasil 480 ya kurang lebih. Kurang lebih 480.000. Itu nanti imbal hasilnya dibayar setiap kapan dan masuknya kemana sih Mas? Oke. Untuk pembayarannya sendiri itu dibayarkan setiap tanggal 10 ya Mbak. Ya. Mulai tanggal 10 di bulan berikutnya gitu.
Dan untuk pembayarannya sendiri itu akan ditransfer langsung masuk ke rekening dana nasabah investor. Oh, jadi teman-teman kalau misalkan sudah berminat nih, ketika kalian sudah melakukan pembelian nanti setiap tanggal 10 ya Mas ya? Betul, betul. Setiap tanggal 10 di bulan tersebut kalian bisa dapetin gaji lagi dari pemerintah tentunya. Nah Mas Kevin, kalau misalkan Sobat Philips sudah mulai tertarik nih pengen buruan beli SR021, caranya gimana sih Mas untuk beli SR021 di aplikasi Poems? Oke, cara belinya cukup mudah ya Mbak di Poems Mobile. Yang pertama, pastikan akun Poems Mobile Sobat Philips itu sudah melakukan registrasi akun ISBN. Caranya gampang, itu bisa akses dari menu Pro Bonds. Silakan ikuti petunjuk registrasinya, dan apabila registrasi telah berhasil, Sobat Philips bisa melakukan pembelian langsung nih. Apabila sedang ada penawaran dari menu Pro Bonds tadi, silakan pilih tenor yang diinginkan. Ada yang 3 tahun, 5 tahun ya untuk SR021. Setelah pilih tenor, silakan masukkan nominal pembelian yang diinginkan. Lalu setelah melakukan pemesanan, Sobat Philips akan menerima namanya kode billing. Yang dimana kode billing ini silakan lakukan pembayaran di berbagai lembaga persepsi ya, mulai dari bank gitu ya, dan juga marketplace diantaranya. Nah, setelah melakukan pembayaran, Sobat Philips akan menerima namanya kode NTPN, nomor transaksi penerima negara, yang dimana ini sebagai bukti bahwa pemesanan atas SR021 telah berhasil. Yang kemudian nantinya Sobat Philips akan memperoleh alokasi SR021 pada tanggal 25 September 2024 atau pada saat tanggal settlement, yang sekaligus menjadi awal tanggal perhitungan kupon nih Mbak gitu. Jadi gampang banget ya Mas ya untuk pembeliannya itu sendiri, bisa di mana aja dan kapan aja dari aplikasi Poems Mobile. Betul. Jadi buat teman-teman kalau misalkan sudah tertarik banget nih, langsung aja ya buka aplikasi Poems Mobile. Ada di menu Pro Bonds ya Mas ya? Betul, menu Pro Bonds. Ada di menu Pro Bonds. Untuk produknya sendiri yang sedang ditawarkan saat ini adalah SR021, dan Sobat Philips bisa melakukan pembeliannya minimal Rp1.000.000 dan kelipatan ya Mas ya? Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin atas kesempatan yang telah diberikan berbincang-bincang dengan Sobat Philips semuanya, dan mungkin sangat bermanfaat ya Mas untuk informasi ini jika suatu saat nanti Sobat Philips pengen beli SR021. Sama-sama Bu Farah, terima kasih. Oke Sobat Philips semuanya, jangan lupa follow semua sosial media kita di @talk2philips, dan juga simak kembali ulasan ini di podcast Spotify dan juga di channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. See you on the next episode. Talk to us, talk to Philips. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.